Puji nama Tuhan. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, masih ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sama-sama kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita buka dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7b. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Kita baca saja ayat yang ke-7 ya. Kita baca bersama-sama, hitungan yang ketiga. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Garis bawahi di sini kalimat yang mengatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini tema khotbah saya, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan saat pagi hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pengharapan atau dikatakan harapan. Apa sih harapan itu? Kalau saya melihat dalam kamus bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya, harapan itu adalah suatu bentuk keinginan supaya menjadi kenyataan. Itu yang dikatakan harapan. Suatu bentuk keinginan supaya menjadi kenyataan. Atau dengan kata lain, pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tetapi kita percaya itu yang disebut dengan sebuah pengharapan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti memiliki sebuah pengharapan dalam kehidupan ini ya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin sulit ya, dengan adanya virus COVID-19 ini, tentu kita semua berharap ya, kita memiliki pengharapan supaya wabah ini cepat berakhir ya. Kepenginnya cepat untuk selesai, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita semua memiliki pengharapan supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Tetapi pada kenyataannya tidak ada satu manusia pun yang tahu. Bahkan dokter spesialis apapun juga ya, gak ada yang tahu kapan ini akan berakhir. COVID-19 ini kapan akan berakhir, gak ada satu manusia pun yang tahu ya. Tapi saya percaya bahwa setiap kita pasti anak-anak yang Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang berharap pada Tuhan, kita mau tetap yakin dan percaya pasti semuanya ini pasti akan berlalu. Amin, Bapak Ibu. Nah, saat pagi hari ini yang menjadi persoalannya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau percayai pengharapan itu, ya pengharapan yang kita letakkan di dalam Tuhan, atau kita mulai menyerah ketika harapan itu tidak pernah terwujud, atau kita mulai putus asa di hari-hari ini karena dengan keadaan yang semakin sulit, kita nggak tahu kapan akan berakhirnya, tidak ada satupun yang tahu, kita mulai putus asa, mungkin sepertinya mustahil untuk diwujudkan harapan-harapan yang kita miliki itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini Allah Tuhan menghendaki kita memiliki pengharapan. Di sini dikatakan, ayat ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Allah Tuhan yang kita sembah ingin kita memiliki pengharapan di dalam Dia ya. Menjadi pertanyaannya yang sekarang, pengharapan yang bagaimana yang Allah inginkan dalam kehidupan saya dan saudara? Itu yang menjadi pertanyaannya. Yang pertama, Allah menghendaki kita tetap bersukacita di dalam pengharapan. Amin. Allah menginginkan kita untuk kita tetap
pasal 12 ayat yang ke-12. Allah yang pertama, Allah menghendaki kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Saya bacakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita bisa bersukacita karena dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada harapan. Amin, Bapak Ibu. Saya tekankan lagi, kita masih mampu untuk bersukacita karena dalam setiap pergumulan saya dan saudara, dalam setiap kesulitan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, selalu masih ada harapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk kita bisa terus berjalan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita lihat contoh dalam Alkitab, jemaat Makedonia ya, adalah contoh jemaat yang tetap bersukacita dalam pengharapan sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang sulit, jemaat Makedonia ini tetap masih bersukacita. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Coba kita ulangi lagi. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, garis bawahi di sini, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka tetap bersukacita, Bapak Ibu yang kekasih. Sekalipun alami banyak penderitaan, alami banyak pergumulan dalam kehidupan mereka, tetapi kita lihat di sini jemaat Makedonia ini adalah contoh jemaat yang tetap bersukacita dalam pengharapan sekalipun di tengah kondisi yang tidak baik. Masihkah Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus GPDI Yesus Jawaban bersukacita? Amin. Amin. Masih bersukacita Bapak Ibu ya. Jangan ngomong susah. Susah terus Bapak Ibu ya. Soro zaman sekarang ini kok cek soro nih ya. Akhirnya apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi Bapak Ibu ya. Tetaplah bersukacita ya. Dalam masa-masa yang sulit, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dalam masa-masa yang sulit ini justru Tuhan ingin menyatakan dirinya bahwa Dialah penolong satu-satunya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, milikilah sukacita di dalam Tuhan. Jangan kita menyerah dengan keadaan ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kita tetap bersukacita. Adakah yang mustahil buat Tuhan? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun dalam kondisi yang sulit ya, sudah kecepit, sudah kepepet sekalipun, masih ada Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Lukas pasal 1 ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Abraham dan Sarah, Roma 4 ayat 18, coba kita lihat. Roma 4 ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga, dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa,
Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu yang kekasih, kita harus tetap bersuka cita dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita lihat contoh di sini Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap. Alkitab katakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dan apa yang Abraham peroleh? Apa yang mustahil buat manusia, Abraham alami. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Amin. Sarah bisa mendapatkan keturunan. Sungguh sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya terlalu yakin pada masa sulit sekalipun Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Amin. Pada masa sulit sekalipun Tuhan Allah yang kita sembah itu, sekali-kali pun Tuhan katakan Dia tidak meninggalkan, Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Di saat masa sulit sekalipun Dia bisa menyatakan kuasa kebesarannya. Sudah berapa ribu yang kena COVID-19? Hampir seluruh Indonesia 20.000 lebih, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya. Sudah banyak. Bahkan Kabupaten Probolinggo ini aja sudah meningkat, sudah bertambah. Jawa Timur bertambah, tertinggi malah di Jawa Timur ini, Bapak Ibu ya. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Apakah masa-masa yang sulit ini kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Apakah masa-masa yang sulit ini kita tetap bersuka cita? Tapi saat pagi hari ini firman Tuhan datang buat dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat masa-masa yang sulit menimpa kehidupan kita, tetaplah kita bersuka cita dalam pengharapan. Amin. Jangan sampai sukacita dari Tuhan itu hilang dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita harus memiliki pengharapan? Pengharapan yang bagaimanakah yang harus kita miliki? Allah kita mau berpengharapan dengan pegang janji firman Tuhan. Allah ingin mau dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita mau berpengharapan dengan memegang janji firman Tuhan. Seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, kita akan jadi sulit menerima janji Allah karena hanya melihat kepada kenyataan yang ada. Kalau kita lihat keadaan di sekeliling kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan ya, rasa-rasanya kita gak akan kuat, kita gak akan mampu. Tapi kalau kita pegang janji firman Tuhan, kita meyakini akan janji firman Allah, kita akan dikuatkan. Kita akan tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Amin. Pegang janji firman Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan ya. Tapi kalau hidup kita seperti bangsa Israel, penuh dengan pengeluhan, penuh dengan persungutan, saudara tidak bisa ya. Saudara tidak akan bisa menikmati janji firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini, ekonomi mengalami goncangan yang luar biasa di hari-hari ini. Kesehatan juga mengalami goncangan. Kemarin kami bertemu dengan Bapak Hasan ya, dengan Ibu Tantri. Pak Hasan katakan demikian, masalah COVID ini sudah tidak bisa dipecahkan lagi dengan otak, dengan akal manusia. Itu orang yang gak percaya Tuhan loh Bapak Ibu, dia katakan seperti itu. Masalah COVID tidak bisa lagi dipecahkan dengan akal kita. Kita harus kembali lagi kepada siapa? Kepada yang maha kuasa, dia katakan. Karena sudah tidak bisa dipecahkan dengan akal logika manusia lagi Bapak Ibu. Mereka sudah gak sanggup lagi mengatasi. Pemerintah gak bisa sanggup lagi nangani. Capek. Kalau Bapak Ibu lihat ya, saya ke Sopoyono 2 hari yang lalu ya. Saya lihat di situ banyak orang belanja karena memang mau hari raya, jadi pasti ramainya minta ampun. Tapi bukan cuma itu, banyak yang nggak pakai masker, Bapak Ibu. Saya sampai takut dalam situ, saya cepet-cepet keluar, beli yang seperlunya saya butuhkan, langsung keluar. Waduh, gini capek, orang jenuh, Bapak Ibu, dengan keadaan seperti ini. Sudah jenuh, sudah berjalan berapa bulan? Sudah 3 bulan ya mungkin ya Bapak Ibu ya keadaan ini ya. Jenuh ya.
Capek kita semuanya Bapak Ibu, apalagi itu para dokter-dokter, para perawat, mereka pasti capek dan jenuh, mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka. Begitu banyak hal yang kita hadapi di dunia di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu saya katakan kepada Bapak Ibu, dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan aja kadang-kala rasa-rasanya gak kuat, rasa-rasanya gak mampu. Nah apatah lagi jemaat Tuhan yang tidak dekat sama Tuhan. Hari-hari yang ini adalah hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan kita hanya fokus kepada masalah yang kita hadapi ya, kebutuhan yang kita hadapi. Tapi ada satu kebutuhan yang lebih dari apapun juga, yaitu apa? Kekekalan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Itu kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mungkin mulai sekolah minggu ini, Saga, Edo, ini mulai sejak sekolah minggu di sini ya, Hendra ya. Tuhan sudah mau datang, tapi kok ya gak datang ya. Tapi saya bisa katakan, ini sudah hari-hari terakhir Bapak Ibu. Sudah di penghujung ya dunia ini. Kita lihat kecanggihan teknologi sekarang ya. Semua memang sudah diatur ya. Sudah diatur Bapak Ibu ya. Kalau bisa sekarang kalau belanja nggak pakai uang cash, karena uang itu katanya banyak virusnya. Memang sudah diatur supaya kita lihat orang belanja makanan aja nggak perlu susah-susah, sudah pakai GoFood sudah bisa ya. Banyak sekali sekarang ya dengan kecanggihan dunia ini Bapak Ibu yang kekasih. Mari fokuslah untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Fokus sungguh-sungguh. Saya menangis lihat keadaan jemaat di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Hati saya hancur sepertinya. Saya katakan kepada jemaat ya, apakah dengan Bapak Ibu menjauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan itu apakah kondisimu akan lebih baik? Enggak. Rudi bisa jawab kedua ya. Dengan kita jauh dari Tuhan ya, mungkin kau tidak tinggalkan Tuhan, tapi dengan kau jauh daripada Tuhan, apakah itu bisa membuat kondisimu jauh lebih baik? Tidak, bukan Bapak Ibu yang kekasih. Oleh sebab itu saya tekankan kepada jemaat Tuhan yang ada pada saat pagi hari ini, mari sungguh-sungguhlah dalam kita beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Engkau gak akan mampu tanpa Tuhan. Kita gak akan kuat tanpa Tuhan. Banyak orang sekarang yang mengalami stres, yang mengalami depresi. Karena banyak PHK, banyak orang yang dirumahkan Bapak Ibu yang kekasih ya. Ada jemaat Tuhan yang datang pada tadi malam di tempat ini, ya saya katakan, wis puji Tuhan, kamu gak di PHK, kamu gak diberhentikan, gak dirumahkan, wis bersyukur. Iya, Tante Ike, saya bersyukur. Karena banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Mari pegang janji firman Tuhan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya ingat beberapa bulan ini Bapak Ibu ya, saya boleh merasakan kalau bukan Tuhan yang pelihara kami pun tidak akan mampu ya. Pemeliharaan Tuhan itu nyata sekali buat kami keluarga Pastoria, buat kami hambanya Bapak Ibu ya. Memasuki awal-awal bulan Maret kalau tidak salah ya. Bulan Maret saya katakan ya, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau kita nggak ibadah tiap minggu terus gimana Tuhan? Secara manusia, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, tentu saya mikir gimana dapur bisa kebul ini ya. Sepertinya saya kayak khawatir ya, benar-benar khawatir juga Bapak Ibu. Ada kekhawatiran dalam hidup saya ya. Saya katakan, tapi saya percaya masa sih kalau di masa-masa yang dulu ya Tuhan tolong, sekarang Tuhan masa hari ini Tuhan gak tolong saya. Saya punya terlalu keyakinan saya bertambah lagi ketika saya membaca firman, ketika saya mendengarkan firman Bapak Ibu ya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan gak mungkin Tuhan gak pelihara kami, pasti Tuhan tolong kami, bahkan Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan yang ada.
Justru di masa-masa ini, masa-masa yang katanya orang sulit Bapak Ibu ya, saya boleh merasakan, kami boleh merasakan berkat Tuhan itu gak pernah habis. Amin. Berkat Tuhan itu selalu mengalir ya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Bahkan sampai beras pun kayaknya bisa mandi beras saya Bapak Ibu. Karena saking banyaknya itu beras ya. Kami kemarin juga dapat bantuan beras lagi dari Pak Bupati ya, Mbak Tuhan dapat bantuan beras lagi, minyak lagi ya. Puji Tuhan ya, nyambung terus. Makanya saya katakan, gak habis-habisnya itu berkat Tuhan. Nah, saya katakan dengan jujur, 2 bulan yang lalu ya, ketika saya mau mengembalikan milik Tuhan, jujur ya, kami sebagai gembala sidang juga harus belajar mengembalikan milik Tuhan, Bapak Ibu. Saya maju mundur. Namanya perempuan, saya katakan sama Tuhan, masih banyak kebutuhan loh Tuhan. Belum ini, nanti lagi minggu kalau gak ada ibadah. Pikir saya Bapak Ibu ya, aduh Tuhan, piye Tuhan. Tapi saya katakan saya mau belajar taat. Saya belajar taat, saya kembalikan milik Tuhan Bapak Ibu ya. Saya kembalikan, saya yakin, saya katakan saya dengan iman, sepanjang bulan ini pasti Tuhan akan pelihara hidup kami. Benar Bapak Ibu ya. Ketika saya kembalikan dengan iman, percaya, saya transfer itu perpuluhan ya ke majelis daerah. Benar, sepanjang bulan, bahkan 2 bulan terakhir ini saya lihat itu berkat Tuhan mengalir begitu kayak sungai gak habis-habisnya Bapak Ibu. Amin. Kalau kita mau belajar taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan, saya percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Letakkanlah pengharapan kita kepada kebenaran firman Allah. Kalau kita lihat coba Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-35. Mazmur 89, juga 89. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Mazmur 89. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, 84 ya. Coba saya lihat ini, saya salah tulis Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah berdusta ya. 84. Mazmur 84 ayat 35. Tidak ada ya? Tidak betul itu 35, itu tadi 36. Oh. Mazmur ya. 89 betul. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ini kata firman Tuhan ya. Tuhan itu tidak akan melanggar perjanjiannya Bapak Ibu. Apa sih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita? Bukankah Tuhan berjanji akan memberkati kita? Bukankah Tuhan berjanji akan menolong engkau? Tuhan berjanji akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan berjanji akan mencukupi segala kebutuhan kita, menolong kehidupan kita, menyembuhkan penyakit kita. Nah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah melanggar perjanjiannya. Manusia bisa melanggar perjanjian Bapak Ibu, tetapi Tuhan, firman Tuhan katakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirmu, bibirnya Tuhan, apa yang Tuhan sudah ucapkan tidak akan berubah. Amin. Luar biasa sekali Tuhan kita Bapak Ibu. Saya sungguh bangga memiliki Allah yang kita sembah seperti saat pagi hari ini Bapak Ibu yang kekasih ya. Dia tidak akan melanggar perjanjiannya. Kalau kita buat janji sama orang, tentunya kita harus tahu kan siapa orang yang akan berjanji dengan kita.
Bahkan kadang-kala harus pakai meterai 6.000 kalau kita bikin perjanjian supaya sah ya. Nah kita tahu, kita ngerti siapa Tuhan kita. Dan Tuhan sudah katakan, aku gak akan melanggar perjanjianku. Kalau aku berjanji aku akan menolong engkau, dia pasti tolong. Amin. Kalau aku berjanji aku akan pulihkan ekonomimu, dia akan pulihkan. Kalau dia berjanji aku akan sembuhkan engkau, dia pasti akan sembuhkan. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan berubah. Amin. Luar biasa sekali Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan ya. Sampai hari ini saya pegang janji firman Tuhan. Saya terlalu yakin di masa-masa yang sulit sekalipun di hari-hari ini masih ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Mungkin kita tidak bisa lagi berharap kepada bos kita. Gak bisa. Bos aja udah pusing mikirin anak buah yang banyak, karyawan yang banyak. Pusing Bapak Ibu. Siapa yang mau kita harapkan sekarang? Hanya Tuhan sumber pengharapan kita. Amin. Dengan cara kita pegang janji firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Allah mendorong kita berpengharapan dengan jalan menghampiri hadirat Tuhan ya. Allah mendorong kita memiliki pengharapan dengan menghampiri hadirat Tuhan melalui doa-doa saya dan saudara ya. Allah ingin kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setialah sungguh-sungguhlah untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Hanya doa lah yang bisa mengubah segala-galanya Bapak Ibu ya. Kalau di hari-hari yang sulit ini engkau tidak berdoa, engkau gak baca firman, terus apa yang diisi? Rohmu itu makan apa? Tubuh dan jiwa kita perlu makanan ya. Tanpa makanan kita bisa mati. Demikian juga roh kita Bapak Ibu yang kekasih. Kalau roh kita ya gak diisi dengan makanan rohani, yaitu dengan firman, dengan doa, kita bisa mati. Kita gak akan kuat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tapi mari bawa hidup kita di masa-masa, di hari-hari yang terakhir ini untuk kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. Milikilah persekutuan yang indah. Kalau banyak waktu di rumah, ambillah waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Hanya orang yang sehat yang suka makan. Saya dengar ada satu firman yang dikatakannya, saya bagikan itu di grup PDPDI. Hanya orang yang sehat yang suka makan. Benar gak? Orang sehat pasti suka makan. Tapi orang sakit suka makan gak Bapak Ibu? Biarpun ada cabai, ada buyungan yang enak, gak doyan makan. Saudara ngerti maksud saya kan? Iya. Orang yang rohaninya sakit ya, rohaninya gak beres, dia gak suka berdoa, dia gak suka baca firman. Itu pasti. Karena makanan roh itu apa? Makanan roh itu ini firman Bapak Ibu. Makanan roh itu apa? Dengan kita berdoa bersekutu kepada Tuhan. Tapi kalau roh kita sakit, ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita, kita gak akan suka makan. Akhirnya apa? Roh kita bisa mati. Nah, saya anjurkan pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mendekat dan mendekat, kalau bisa lendehan, mepet, lendehan sama Tuhan. Itu jalan satu-satunya. Amin. Karena seringkali kita melihat pada kebenaran firman Tuhan, seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan justru bukan di saat situasi yang tenang. Ya, saya katakan sekali lagi, seseorang yang ketemu sama Tuhan, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu justru bukan di saat situasi yang nyaman, situasi yang tenang, tidak. Tetapi justru di saat-saat sulit, di saat-saat engkau dalam keadaan tertekan, itulah yang engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Di saat-saat sulit kita akan mengalami perjumpaan bersama Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah tidak mungkin berubah. Dia tetap baik meskipun di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik. Amin. Allah kita Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah kita tidak mungkin
mungkin berubah di situasi yang tidak baik sekalipun, Dia Allah yang tetap baik buat saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini ya, mari biarlah kita mau tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan ya. Milikilah pengharapan di dalam Dia. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Biarlah kita tetap bersuka cita. Kita mau tetap bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan, sehingga saya dan saudara tetap memiliki pengharapan ya. Mari Bapak Ibu yang kasih, saya berharap lebih hari kita mau lebih mengasihi Tuhan, lebih hari kita mau lebih cinta Tuhan, lebih hari kita mau lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Firman Allah tidak akan saya panjangkan, tapi saya percaya, saya yakin, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Dia jauh lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Amin. Sekali lagi saya tekankan, percayalah kepada Tuhan. Dia tahu, Dia jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu. Dia jauh lebih mengerti dari apa yang kita mengerti saat ini. Kondisi kita di hari-hari esok ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Taruh harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, harapan itu adalah sau yang kuat. Saudara tahu sau, jangkar, ya? Kalau jangkar itu sudah nancap, kapal bagaimanapun digoncangkan oleh gelombang, maka perahu kapal itu tidak akan bergeser karena ada pengharapan. Saya yakin dengan melalui persoalan-persoalan ini, dengan melalui wabah ini, kita tidak akan pernah bergeser dari Tuhan karena kita punya pengharapan kepada Dia. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan mengutip sebuah ayat, beberapa ayat untuk dasar kita dalam kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Bisa berkata amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Tidak perlu kita pusingkan masa yang akan datang. Ada di dalam genggaman Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Mari kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Saya undang Bapak Heru dan Bapak Hendra untuk melayani perjamuan kudus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga bisa berdiri. Saya nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru, dan aku menyucikan, pulihkan hatiku. Dunia bagai Kaulah segala, Engkaulah haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu, kuasamu sanggup menyembuhkan.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya, karena salibmu, haleluya. Karena salib, mari angkat tangan kananmu. Ku hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu, haleluya. Ku hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, salib-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Tubuh-Mu adalah roti kehidupan kami. Darah-Mu adalah minuman hidup kami. Dan hari ini kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib melalui persekutuan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu sebagai jaminan hidup kami. Kami menaruh pengharapan-Mu, pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk dan siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu,
lakukan mujizat-Mu di hidupku. Angkat kebutuhan di tangan kananmu. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Dengan iman kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan, melebihi ke bawah. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darah. Bukankah cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita persekutuan dengan darah Kristus? Dengan iman kita minum darah Tuhan dalam nama Yesus. Mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih atas jaminan hidup melalui tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Kami tinggal dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Maka kami bersama-sama terus dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya, haleluya. Percaya Kau berfirman. Kuasa-Mu yang pulih. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu angkat kedua belah tangan-Mu. Haleluya. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Percaya Kau berfirman. Bilur-Mu yang kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu pulihkan jemaat-Mu. Pulihkan rumah tangga mereka. Pulihkan perekonomian mereka. Pulihkan pendidikan kepadamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Percaya Kau berfirman. Kuasa-Mu, kuasa-Mu yang bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Haleluya. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya, percaya, percaya. Yang sakit disembuhkan. Yang di rumah sakit disembuhkan. Yang di rumah yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus. Yang kena COVID disembuhkan. Bilur-Mu. Haleluya. Seluruh yang sakit. Seluruh yang sakit. Kami berdoa. Dalam nama Yesus. Disembuhkan oleh Tuhan. Jamah mereka berdari. Haleluya. Haleluya. Bilur-Mu. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima kebenaran firman Allah dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tebus
penebusan darah Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk rumahmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kami tamatkan ibadah ini dalam satu nama yang heran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hatiku